Menantu Super. Bab 5906-5910. Bab 5906 Makam Abadi. Ya, ini sangat aneh, kata Han San Qian curiga. Ya, Tuan Han, apakah Anda tidak tahu kenapa? Saya tidak tahu, meskipun Anda adalah pahlawan yang hebat, Anda tidak akan semewah itu. Xiao Nu, saya benar-benar tidak dapat memahaminya untuk sementara, apa yang mungkin terjadi di sini. Makam macam apa itu? Semuanya sungguh luar biasa. Tuan Han, mungkinkah itu makam orang abadi? Makam orang abadi. Han San Qian mengerutkan kening. Yah, yang abadi akan selalu mati. Hanya saja mereka hidup lebih lama dari orang biasa. Mereka juga perlu dikuburkan setelah mati, jadi para murid membuatkan kuburan besar untuk mereka. Dan bukankah tunggangan abadi yang biasa juga berupa burung bangau? Perkataan Xiao Nu membuat Han San Qian tiba-tiba menemukan terobosan, yang sebenarnya masuk akal. Derek adalah sebuah tunggangan, dan diukir di atasnya untuk perlindungan atau persahabatan. Tapi sekali lagi, kuburan abadi manakah ini? Han San Qian ingin segera bergegas ke aula dalam makam untuk melihatnya, tapi dia melupakannya. Jelas melanggar aturan untuk mengganggu orang lain setelah yang abadi telah pergi. Lagi pula, memasuki makam seseorang saja sudah cukup mengganggunya, jadi jangan lakukan hal yang lebih keterlaluan. Kalau begitu ayo istirahat sekarang. Tunggu saja di sini sementara aku mencari jalan keluar. Han San Qian memerintahkan mereka berempat dan dengan cepat berlari berkeliling untuk memeriksa dengan cermat. Tampaknya tidak ada bukaan lain di seluruh bagian atas kecuali lubang angin. Makam induk sebaiknya merupakan makam utama yang melewati pintu gerbang, sehingga arahnya harus ke tengah atau ke atas. Mengikuti logika ini, Han San Qian dengan cepat menemukan lokasi gerbang batu bawah di ruang ini. Pintu ini tingginya sekitar 3 meter dan lebarnya sekitar setengah meter, jauh lebih kecil dari pintu menuju ruang utama di dalamnya. Ada tempat lilin dipasang di dinding sebelah kanan pintu, Han San Qian mencoba memutarnya, benar saja, pintu batu itu mengeluarkan suara keras selalu terbuka. Namun, Han San Qian, yang membuka humian, benar-benar tercengang saat itu juga. Tanpa diduga, tangga di tengahnya berputar ke bawah. Di depan pintu batu, hanya gelap gulita. Setelah menggunakan api langit untuk meneranginya, Han San Qian tertegun. Itu benar-benar kosong di bawah sana ruang yang sangat besar tampak seperti jurang yang sangat besar. Luasnya 7 atau 8 lapangan sepak bola, dan tingginya juga 100 meter dari posisi Han San Qian saat ini. Tidak ada apa-apa lagi di seluruh ruangan, hanya saja kosong. Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Untungnya, dia tidak jatuh secara tidak sadar. Jika tidak, jika dia mengambil langkah maju, kakinya akan kosong dan dia akan langsung jatuh. Akan sulit untuk terbang. Tempat di mana mereka berada sekarang hanyalah sebuah sudut kecil di bagian atas ruangan besar ini. Siapa yang melubangi gunung itu? Roar. Pada saat ini, raungan lembut tiba-tiba datang dari angkasa di bawah. Raungan itu bergema dan berlanjut. Tuan Han, suara apa itu? Setelah mendengar suara itu, Xiao Nu dan Lian Hua bergerak dengan cepat. Han San Qian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya menggunakan api langit untuk meneranginya lagi, tetapi tidak ada halangan di bagian bawah, saya dapat melihatnya dengan jelas, tetapi kecuali beberapa batu aneh, tidak ada yang lain. Mungkinkah angin yang bertiup di kuburan menimbulkan kebisingan? Han San Qian mengerutkan kening dan hendak menggunakan api surgawi lagi. Tapi ketika Tian Ho pergi, wajah besar dan menakutkan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ah!